Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya. Halo. Oke, gimana untuk kabarnya hari ini, pertemuan kali ini? Sehat ya? Sehat Pak. Oke, syukur deh. Nggak terasa lagi kita ini di pertemuan 11 ya. Saya menginformasikan untuk minggu kedua Desember kita akan melaksanakan UAS ya. Jadi saya minta tolong untuk jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit ya. Oke, dengarkan suara saya? Masih kecil ya? Tadi kecil Pak. Mulai pelan Pak. Oke. Sekarang udah dengar jelas ya suara saya. Oke, ini pertemuan ke-11. Oke, saya mau nanya nih untuk paper kemarin udah dicoba ini nggak input ya untuk seminarnya? Yang ketua per kelompok. Udah coba masuk ke platform ininya? Masih belum ya? Kemarin saya melihat itu untuk paper yang mau di-upload itu juga kena fee ya, sekitar 20 USD ya. Jadi nanti kita cari alternatif lain lagi ya, gimana caranya. Oke, terus untuk pertemuan ke-11, 12, dan 13 ya, kemungkinan ini kita banyaknya ke sharing aja sama diskusi ya untuk pertemuan kali ini, karena ya silakan Farhan, silakan masuk ya. Oke, saya belum absen sih, nanti dulu saya mau sharing dulu ya mengenai paper dan juga nanti pas project UAS-nya seperti apa. Jadi nanti mungkin di project UAS kemungkinan kita masih sama ngerjain paper ya, cuman papernya masih pakai paper yang lama. Nah, jadi mungkin ada sedikit perubahan yang bakalan saya rombak mengenai paper teman-teman sekalian. Jadi nanti papernya itu untuk daftar pustaka ya, daftar pustaka itu ntar diganti pakai otomatis pakai Mendeley ya. Terus jadi nanti ada dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya untuk proyeknya nanti di UAS. Jadi nanti ada beberapa catatan dari saya ya mengenai paper teman-teman. Nanti saya sharing di folder publik ya mengenai papernya. Nanti teman-teman pas UAS itu terjemahkan menjadi dua bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus yang kayak daftar pustakanya ataupun pendapat jurnalnya itu di lewat format Mendeley ya. Gitu. Oke, terus untuk nilai saya udah masukin nilainya nih. Nilai sudah saya masukin. Ntar saya share nilainya. Saya kemarin janji untuk share nilai. Ntar saya Aldi mau share tentang gimana nih? Indonesia Universitas Bengkulu besok ini Pak. Oh besok ya. Oke, silakan diikutin ya teman-teman yang free ya dari Aldi ya. Ini udah pada daftar belum untuk seminarnya? Saya udah.
Oke, nanti tolong diikutin aja ya tentang seminar tentang jurnal ini ya. Ini kayaknya itu di kalau misalnya ini bahkan masuk nih di indeksasi internasional ya. Tapi nggak tahu nih indeksasi internasionalnya apa nih. Nanti coba diikutin ya. Mau ISSN atau Scopus indeksnya ya. Silakan teman-teman. Oke, bagus, bagus. Saya belum absen, nanti dulu kita bahas sharing sama diskusi untuk pertemuan kali ini. Saya mungkin agak belakangan ya. Saya mau share nilai. Ya, oke, sudah nampak ya di layar ya nilainya. Nah, ini untuk nilai teman-teman sekalian ya. Saya rasa ini nilainya mungkin grade-nya itu di A semua ya. Terus buat teman-teman semuanya, terima kasih. Jurnalnya udah dalam kategori masih belum sempurna sih, sekitar 70% ya. Tapi teman-teman sudah bisa membuat itu semua. Grade-nya itu di atas A semua ya, ini nilainya. Terus ada yang mau ditanyakan untuk masalah nilai? Ini nilai untuk UTS sekitar 35% ya. Terus kalau untuk tugas nih, tugas saya ambil yang tugas Mendeley kemarin ya, yang teman-teman ngerjain ya. Jadi nanti tolong dipastikan dikumpulin ya. Itu saya ada kirim deadline lagi. Saya tadi lihat itu 39 mahasiswa ya yang baru ngirim. Tapi tadi update sekitar 41. Jadi nanti tolong dikumpulin lagi ya, desain ulang untuk nilai tugasnya yang ini. Ya, yang 5%. Oke, jadi saya kasih tambahan waktu itu sekitar besok pagi jam 12 siang. Itu. Jadi tolong dikumpulin ya, yang masih belum kumpul untuk nilai tugasnya. Dan kembali lagi untuk UAS itu sekitar 40% ya teman-teman. Jadi ini kerjasama kelompok, tolong dipastikan kerjasamanya untuk nanti format Mendeley-nya. Soalnya itu bakalan saya nilai sesuai dengan teman-teman memakai aplikasi Mendeley ya. Dan juga saya akan kasih nilai 100 kalau misalnya teman-teman bisa masuk ke indeks seminar tersebut. Seperti itu. Itu nilai plus bagi yang bisa masuk indeksnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk masalah nilai? Silakan di chat atau di conference. Silakan. Saya rasa cukup ya. Udah puas menurut nilainya gimana? Kira-kira udah puas untuk nilainya? Udah ya, kayaknya. Oke.
Saya mau ini lagi, mau lihat email. Di inbox saya ada sih seminar ya. Ini juga bayar sih. Ini ada juga requestnya untuk sertifikat itu sekitar 50.000. Ini tapi untuk yang sertifikat yang ini sih apa? Betul kayak apa? Mengenai pertanian ya. Terus ada lagi itu aja sih yang dari saya seminar, masih belum ada yang untuk perbarunya. Oke, nanti silakan saya edit lagi nih di sini. Jadi jamnya itu jam 12 besok ya. Silakan dikumpulin untuk nilai kuis, untuk nilai tugasnya. Ya, itu kita wajib nggak ikut seminar. Oke, seminar itu gini, kalau teman-teman pengen ikut seminar silakan ya. Saya nggak maksa, cuman ada nilai plus untuk jurnal yang masuk ke indeks ISSN atau masuk ke dalam seminar itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak apa, mungkin nilainya A plus gitu seperti itu ya, kalau untuk yang bisa lolos masuk seminar ya. Tapi tolong dipastikan sebenarnya itu seminar yang free ya, jangan ngebebanin teman-teman sekalian seperti itu. Kalau untuk tugas Mendeley silakan dikumpul formatnya Word aja ya. Jadi saya biar bisa apa, cek formatnya. Yang tadi ngumpul masih PDF, nanti tolong di-upload ulang lagi menjadi Word ya. Info ke saya kalau misalnya teman-teman telat karena kerusakan sistem atau apa pas pengumpulan. Oke, paper UTS Mendeley-nya di laptop error. Itu Mendeley itu apa? Kok bisa error sih, Putra? Coba di uninstall lagi atau enggak pakai HP alternatif ya. Pakai HP alternatif ya, bisa pakai HP alternatifnya. Terus paper UAS itu, nah nanti ini nih yang bakalan, ini nanti teman-teman pasti jumpain nih seminar yang internasional ya. Kalau seminar internasional yang free dan gratis itu dia mau jurnalnya itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti di translate aja. Kemarin udah pernah saya coba kan cara translate melalui Google ya. Udah pernah saya lihatkan kan? Udah kan? Translate jurnal melalui Google Docs sudah pernah kan? Udah pernah, Pak. Ya pakai itu aja nanti biar gampang ya. Tunggu ya, saya share dulu.
Oh ya, kemarin kan waktu pas UTS itu saya ada sharing mengenai jurnalnya kan. Ada masalah ini tolong dibagusin lagi gitu. Ada kan catatan-catatannya kan. Ada, Wak. Nah, itu nanti tolong dibagusin lagi ya. Dibagusin lagi. Nanti pas UTS itu nanti itu yang bakal jadi dikumpulkan. Seperti itu. Ya. Jadi pas UAS nanti kalau misalnya teman-teman nih pas project UAS nih jurnalnya tuh udah terindeks ISS atau Scopus ya. Nanti teman-teman share di bawahnya itu linknya. Link Pak ini linknya link jurnal kita udah terdaftar di internet. Tinggal Bapak klik aja udah muncul. Nah, terus kalian teman-teman bisa screenshot nih bahwasannya webcam ya lewat bahwasannya ikut seminar itu gitu. Itu nanti saya akan kasih nilai A+. Ada lagi yang mau ditanyakan masalah paper? Oh ya, nanti kan nanti mungkin pas di hari Jumat ya atau enggak hari Sabtu, nanti teman-teman cek di sini ya. Saya nanti kirimkan papernya di sini ya. Di sini folder ada bacaan revisi paper ya. Nah, nanti di situ berisi catatan bosannya apa aja yang harus dibagi ya. Seperti itu ya. Di sini ya. Itu nanti pas UAS saja dikumpulin. Seperti itu. Ya, jadi terjemahannya itu ada dua, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Tapi jangan pakai Google Translate ya, Translate Google. Pakai Google Docs di translate kan. Seperti itu. Jadi nanti di sini saya share untuk yang teman-teman ya, teman-teman mau ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tapi ini yang diterjemahin nanti yang udah lengkap ya. Karena ada revisi-revisinya nih dari saya. Nanti teman-teman bisa lengkapin lagi. Jadi kayak lebih bagus lagi gitu ya. Sempurna lagi gitu. Kalau bisa dulu yang gambarnya masih prototype hitam putih itu harus udah gambar yang udah jadinya gitu ya pas di bab 4-nya hasil dan analisanya. Jadi contohnya tuh seperti ini nanti. Contohnya tuh kalau misalnya jurnal ya. Nah, jadi kayak ada desain gininya nih ya. Kan teman-teman masih hitam putih nih ya. Jadi udah ada desain yang udah jadinya ya. Kalau saya lihat itu teman-teman contoh grup 1 ya.
1. Ini kan masih hitam putih nih ya, kelompok 1 ya. Nanti bisa berubah jadi yang warna lagi ya. Ini bisa desain yang jadi warna. Pun bisa pakai Photoshop atau enggak Adobe XD. Udah pernah belajar pakai Adobe XD kan? Sudah kan? Ada apa-apa, Pak? Belajar pakai Adobe XD. Belum pernah, Pak. Nih yang ini. Nanti saya ajarin. Yang ini udah pernah. Ini Belum pernah. Belum, Pak. belum pernah ya. Kan nanti bakalan nemuin nih. Nanti saya nggak mau yang prototipenya yang kayak gini lagi hitam putih. Harus kalau bisa yang udah warna ya. Nah jadi nanti teman-teman bisa pakai Photoshop atau enggak Adobe XD seperti itu ya. Nah benar tuh kalau misalnya yang bisa bahasa Inggris ya udah nggak apa-apa, translate sendiri aja ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya Google nggak apa-apa. Tapi jangan Google Translate, Google Docs. Oke. Terus kalau misal punya masalah yang kayak tadi itu ya teman-teman bisa pakai Adobe XD ya. Ini di layar saya. Jadi kayak punya apa? Ini kalau misalnya belajar desain interaksi pasti bakalan tahu nih. Nih, saya lagi buka ya Adobe XD-nya. Saya lagi buka. Saya lagi buka. Oke, udah nampak kan di layar saya? Ini kan contoh Adobe XD ya. Ya, kayak ini ya contohnya. Bentar ya, saya share dulu. Ya, ini contoh dari sebuah Adobe XD. Ya, jadi ini adalah desain untuk membuat prototipe kita menjadi kelihatannya nyata ya. Yang dulunya hitam putih ya menjadi eh, kelihatan warna gitu. Ini kayak tampilan dari sebuah desain. Ya. Kalau teman-teman yang ngambil eh, mobile ya, teman-teman bisa pilih di sini nih. Mau versinya apa ya? Misalnya saya contohnya misalnya iPhone X ya. Saya klik aja di sini. Nah, ini udah muncul ya tampilan depannya. Mana nih? Oh hilang ya. Sebentar. Sebentar ya. Ya contohnya ini nih. Misalnya kayak web ya. Contohnya ini aja pakai. Oke, ini kan contoh web nih. Kayak gini.
Oke, sebentar. Sebentar ya, saya coba kasih contoh. Ini contoh ada PSD-nya ya. Kalau misalnya ini yang saya pernah buat ya, seperti ini. Kayak ada halaman loginnya. Kayaknya ada PSD saya agak error sih. Nggak mau connect ya. Saya rasa nanti teman-teman nanti bisa ini sih, bisa pakai Photoshop juga boleh. Kayaknya masalah ada PSD saya. Maksimal 8 lembar kayak kemarin. Seperti itu. Ya. Maksimalnya 8 lembar. Terus ada lagi yang bertanyakan? Oke deh, kira-kira itu sih untuk mengenai tugas kita. Oke, saya masuk ke materi dulu ya. Materinya sih kayaknya sedikit aja mengenai SDLC. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan 11, jadi kita banyak sharing sama diskusi ya. Karena di slide ini itu sekitar 3 kali pertemuan untuk pembahasan ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita sharing sedikit aja ya. Gitu. Nah, ada yang tahu siklus hidup pengembangan sistem itu apa? Teman-teman pernah dengar nggak SDLC? Ada yang pernah dengar itu di bab berapa? Ayo. Yang biasanya ngerjain papernya pasti tahu nih di bab berapa muncul SDLC. Bab 4 ya Pak? Bab 3 kayaknya. Nah, bab 3 benar. Jadi SDLC itu muncul di bab 3 ya. Bab 3 itu. Nah, jadi nanti teman-teman bakalan tahu nih SDLC itu selalu di bab 3 ya. Karena itu berfokus pada tentang metode penelitian ya. Karena sistem informasi itu palingan mentok-mentok SDLC ya. Modenya waterfall ya. Itu aja sih. 2 itu aja, SDLC, waterfall modenya
itu. Jadi makanya kita di bab sini bahas mengenai SDLC yang teman-teman buat di bab 3. Nah, kenapa sih perlu siklus hidup pengembangan sistem? Ya, gini. Jadi kenapa sih perlu SDLC? Karena tanpa metode penelitian, teman-teman nggak tahu nih arah penelitiannya itu mau seperti apa gitu. Pasti rasanya itu apa? Rasanya kayak nggak ada arah dan tujuan ya. Kalau misalnya nggak tahu apa itu SDLC, ya. Sama kayak kiblatnya sebuah jurnal itu seperti itu. Ya. Ini adalah contoh dari bab 3 saya. Ya. Pasti di mana-mana itu bab 3 selalu SDLC. Ya. Seperti ini. Jadi metode pengembangan sistem yang digunakan penulis yaitu SDLC. Ini materi kita untuk minggu ini. Ya. Jadi kayak arah mata angin sih penelitian kita itu seperti apa nantinya. Ya. Oke. Jadi di sini adalah gambar dari SDLC ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu nih tahapan-tahapannya ya. Pertama sistemnya nih, kita harus tahu dulu sistemnya itu SDLC itu yang program kita sebelumnya itu manual atau otomatis. Dalam arti gini, membuat sistem informasi penjualan atau sistem informasi pembayaran SPP yang dulunya manual menjadi ke terkoneksi melalui GoPay atau enggak transaksi ke bank. Gitu. Nah, jadi ini punya beberapa metode-metode nih. Jadi kalau misalnya udah otomatis ngapain lagi buat sebuah jurnal ya? Ngapain lagi buat sebuah jurnal seperti ini? Ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada tahapan mengenai analisis. Ya. Jadi gini, analisis itu dia itu menganalisis apa sih permasalahan yang terjadi ya. Kayak contohnya tuh kayak di bab 1 ada yang namanya latar belakang ya, analisis apa sih permasalahan dari sebuah paper saya Pak. Ini masalahnya saya analisis, terus saya membuat ya, lebih baik lagi, lebih mengurangi jumlah masalah, jadi memperkecil masalah, jadi masalahnya itu udah nggak ada lagi, tersolve dengan baik. Seperti itu ya. Terus desain nih desain ini Pak, ada yang tahu udah masuk ke tipe mana, jalur mana desainnya? Sebentar. Prototype ya, teman-teman pasti buat prototyping ya untuk sistem informasinya ya, webnya seperti itu ya. Jadi ini nanti bakalan ada di sini di tingkat ketiga yaitu di desain ya. Jadi apa saja sih di desain? Ya bisa pakai tadi ya, pakai Adobe XD juga bisa ya, pakai Corel Draw juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi gambarnya itu fokus tentang apa sih, mengenai tahapan-tahapan desainnya. Saya ada sedikit video mengenai ini Adobe XD ya. Jadi saya dasar di LMS sih. Ada saya di LMS, tapi mungkin teman-teman yang ngajar desain interaksi mungkin beda kan, bukan saya kan. Jadi itu Adobe XD itu seperti ini.
Yang ngajar desain interaksi satu sih. Ya, enggak. Nah, ini adalah Adobe XD ya. Oke. Ini ya. Contohnya itu seperti ini ya. Ini kayak tampilan website-nya. Ini udah masuk ke menu halaman. Ini adalah udah masuk nih ke menu halaman utamanya ya. Ini proto. Jadi ini udah jadi nih halaman homepage-nya ya kalau untuk yang misalnya mobile ya. Nanti ini bisa diwarnain nih, dikasih gambar-gambar. Nanti bisa di grup, di save gambarnya, masukin ke jurnal. Seperti itu. Oke, kebetulan oke. Itu sih mengenai Adobe XD ya. Saya sedikit tentang pemahamannya. Jadi ini yang Adobe XD tadi masuk ke tahapan desain ya. Desain ya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah tahapan coding. Ya. Jadi tahapan coding ini ya sudah pasti nih masuk ke pengkodean ya. Apa aja sih mau dilakukan ya. Seperti itu. Ya, coding misalnya pengen pakai program bahasa apa gitu, Ruby atau Python ya, PHP ya, atau sebagaimana. Nah, setelah pengkodingan selesai, barulah masuk ke tahapan testing ya. Tahapan testing ini yaitu bagaimana sih caranya testing dari sebuah program kita ya. Jadi apakah program itu udah jadi, ada nggak bug-bug yang ada di dalam program itu ya. Terus ada nggak yang kurang, misalnya form misalnya pengisian input datanya ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ini diisi ya, di testing ya. Nah, setelah website sudah selesai, nggak ada di testing, udah aman dan clear, udah bisa dioperasikan ke user, perlulah tahapan maintenance ya. Maintenance di sini yang kita perlu lakukan ya, sering hapus misalnya cacing di website ya, cache atau enggak reloadnya, seperti itu, cek database-nya, hapus file-file yang tidak perlu, seperti itu. Nah, inilah untuk tahapan-tahapan dari SDLC itu sendiri ya. Silakan teman-teman dipahami. Ya, udah sama sih fasenya yang tadi saya jelasin kayak di bab 3 ya. Seperti ini, ada perencanaan, analisis ya, konseptual, evaluasi, dan seleksi sistem.
Ini adalah fase-fasenya ya. Ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tahapan-tahapannya? Jelas ya untuk tahapan-tahapannya. Oke, terus selanjutnya tapi garis besarnya tuh seperti itu ya. Oke, garis besarnya tuh seperti itu. Nah, jadi kita yang untuk berikutnya ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih perencanaan yang harus kita lakukan di sini. Oke, seperti ini. Ini muncul pas di bab 4 ya. Di bab 4 ya, pertama itu kita tentukan itu fase perencanaan ya. Analisis, perancangan, sama evaluasi ya. Seperti itu ya. Misalnya nih, kita membuat sebuah project. Nah, projectnya itu contohnya nih, sistem informasi pembayaran SPP. Ya, ini ya. Oke. Oke, terus di sini di perencanaan sistemnya nih. Jadi perancangannya tuh pengen seperti apa gitu. Jadi masalahnya adalah jadi itu anak-anak nih sering nih bayar SPP-nya mungkin wali murid ngasih duit ke anak-anak ya, mungkin anak-anak mungkin nggak dijajak apa nggak dibayar ke bagian bendahara gitu, ataupun mungkin terjadi kehilangan seperti itu ya, ataupun mungkin ditilap ya, seperti itu ya. Jadi itu sih masalahnya ya, uang sering hilang ya. Ini masalahnya. Oke. Terus analisis sistemnya nih, analisis sistemnya itu pasti bakal menggunakan analisisnya pasti menggunakan sistem ya, sistem informasi ya, sistem informasi berbasis website ya, berbasis website ya untuk pembayarannya ya, seperti itu ya. Ini untuk yang analisisnya. Nah, terus ada yang dinamakan dengan perancangan nih. Perancangannya itu apa saja yang kita butuhkan nih. Perancangan di sini banyak ya. Perancangan. Yang pertama itu satu
desain apa aja nih UI dan UX-nya ya. Satu ya. Itu perlu. Terus kedua itu desain prototipe-nya ya. Oke. Prototipe sama website ya. Ketiga apa yang harus dilakukan lagi? Terus desain alur database-nya ya, seperti apa nanti di PHP adminnya ataupun di mana gitu ya, seperti itu. Semuanya udah didesain, terus kita lihat nih apalagi yang harus dilakukan. Perancangan sistem secara detail ya. Atau coding ya. Berarti kita udah masuk dalam fase pengkodingan ya. Secara detail berarti pengkodingan ya. Pengkodingan ini masuk di bab 4 ya. Terus pengkodingannya ini teman-teman harus tahu nih apa saja yang harus dilakukan nih. Satu, bahasanya apa ya. Bahasanya apa, bahasa programnya, misalnya PHP, Python ya, Ruby dan lain-lain. Kedua, frameworknya apa. Framework ini penting ya, bisa aja Laravel atau JavaScript. Kenapa penting? Karena ini saktinya ya, saktinya gitu. Terus udah masuk codingannya nih ya, udah masuk codingannya, pasti teman-teman masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu implementasi ataupun penerapan sistem. Jadi ini terakhir itu penerapan implementasi sistem. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat. Jadi websitenya ini misalnya udah jadi ya, website sudah jadi, terus dilakukan testing, terus dilakukan setting, terus dilakukan setting, terus dilakukan testing, dilakukan setting. Nih, websitenya udah dilakukan testing. Apakah ada kesalahan ataupun salah, ada bug atau apapun ya. Terus sampai website itu, sampai user bilang website sudah oke dan tidak ada masalah ya, berarti ini selesai masalah kita untuk di sini ya. Selanjutnya itu kita akan perawatan sistem ya. Apa sih perawatan sistem ya? Teman-teman bisa tahu itu kayak maintenance sebuah website ya. Maintenance website ya, di maintenance ini. Jadi ini yang inilah apa dalam sebuah project itu yang harus kita lihat nih. Ini berdasarkan patokan yang ada di sini, fase-fasenya. Ya. Sama kayak yang ada di sini nih, sama aja. Sama aja sih. Oke, kira-kira sampai sini ada yang bertanyakan? Untuk
fase-fasenya. Silakan yang bertanyakan. Udah jelas ya mengenai pembahasannya. Kalau kita lihat slide-nya itu ini sih hampir sama yang saya tadi jelasin. Sama kayak kita buat sebuah website dikasih waktu tempatnya berapa gitu. Nah ini contoh kasus ya, studi kasus ya dalam sebuah penelitian website di situs informasi perpustakaan. Jadi ini sistem harus mampu melakukan input pemetaan buku ya. Jadi ini ada sebuah pengguna memasukkan dengan data-data buku ya. Ini kayak loss-nya ya yang diminta. Terus transaksi ini, penyataan transaksi, pengumpulan juga harga. Nah ini ada kebutuhannya kan. Ini masuk ke dalam biaya harga ya. Makanya kemarin saya sampaikan waktu di bab 4 itu tolong dimasukin harga-harganya ya. Kalau untuk perancangannya. Jadi itu perlu tahu. Kenapa Pak? Karena berapa sih biaya penelitian yang harus kalian keluarin untuk membuat sebuah program. Ya, seperti itu. Jadi tahu pemecahan masalahnya ya, seperti itu. Kebutuhannya kan ada kemarin ya, kayak kalau kita desain dari sebuah ini ya, ini ya, misalnya nih, kalau teman-teman nggak bisa tahu harganya nih, teman-teman bisa kita belajar sih mengenai harga dari sebuah sistem ya, website ya, daftar harganya. Ini misalnya ya, contohnya ya, yang kita perlukan tuh apa biasanya kalau untuk hosting apa untuk pembuatan website? RAB pembuatan project. Oke. Yang pertama kali kita butuhkan yaitu ya kalau biasanya itu di berbasis web ya. Berbasis web itu yang pertama kali kita butuhkan nama domainnya. Nama domain ya. Itu biasanya harganya itu sekitar kalau untuk .com ya. .com itu sekitar 119.000 ya. Tapi kalau ini untuk sekolah biasanya sekitar lebih mahal sih. Sekitar 195.000. Oke. Terus kedua kita perlu yang namanya itu biaya hosting. Biaya hosting itu ini selama setahun ya. 1 tahun. Biaya hosting misalnya selama 1 tahun itu sekitar ini sekitar 350 ribuan ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi terus mungkin kalau bisa buat sebuah RAB project itu masukin semuanya ya. Contohnya tuh kan otomatis teman-teman butuh komputer untuk tim operator atau adminnya ya. Karena komputer taruhlah speknya standar aja lah, spek standar sekitar misalnya nih 4 jutaan ya. Masukin juga itu ya.
disebutin speknya, misalnya Core i7, Core i5 gitu ya, terus Windows 10 sebutin, terus SSD berapa gitu ya, 25 atau 28 GB atau berapa ya, 5212 gitu ya. Terus yang keempat, apalagi nih yang belum nih, ini komputernya speknya udah lengkap ya, terus apalagi yang belum, biaya biaya untuk ini, biaya jasa pemrograman ya, pasti ini ada nih. Misalnya per 1 juta gitu ya, atau 1,5 juta gitu. Ini masuk di bab 4 ya, teman-teman harus pastikan itu. Terus biaya maintenance ya, setahun gitu, misalnya itu sekitar 900.000 ya. Nah, nanti ini yang biaya untuk yang dimasukkan di bab 4. Nah, ini contohnya itu ada kebutuhan kan, dia masuk menggunakan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan ini ada spesifikasinya. Oh, kita kan keamanannya memakai framework ya untuk website. Kira-kira sampai sini mau tanyakan? Silakan dipahami. Jadi siklus pengembangan di sistem ini ya, itu sama kayak apa di sini nih, metode pengembangan ya. Kayak apa sih alur tujuan kita membuat sebuah paper atau sebuah program untuk memecahkan masalah ya, sudah pasti ya. Jadi kita patokannya itu ya SDLC ya, SDLC itu System Development Life Cycle. Di dalam SDLC ini ada sebuah tahapan-tahapan ya. Ini yang tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya mau ngerjain sesuatu, lihat ini tahapannya. Sampai sini saya mau tanyakan mengenai tahapan dari SDLC. Saya rasa udah paham semua ya mengenai tahapan ini. Oke, selanjutnya saya mau absensi dulu ya. Silakan didengarkan baik-baik. Ya. Pertemuan ke-11 kita. Oke, Lenda hadir? Hadir, Pak. Gari hadir? Gari? Masuk ke Gari. Terus Henry? Hadir, Pak. Henry hadir. Putra? Hadir, Pak. Hadir. Terus Wilson? Hadir, Pak. Hadir. Terus Wilson hadir. Jeffrey hadir? Hadir, Pak. Jeffrey. Sugianto hadir?
Hadir, Pak. Oke. Alexander hadir. Hadir, Pak. Nila hadir. Hadir, Pak. Stephen Kurniawan hadir. Hadir, Pak. Terus Rio Fernando hadir. Rio ini udah masuk. Udah masuk ya? Rio hadir, Pak. Rio hadir, Pak. Rio hadir ya? Oke. Ya. Terus Junaidi hadir. Hadir, Pak. Terus Richard, Hadir, Pak. Tevin Lim, Hadir, Pak. Delvin hadir. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Hadir, Pak. Jaki hadir. Pak. Mikael hadir. Hadir, Pak. Terus Erik Pranata hadir. Hadir, Pak. Gibson, Hadir, Pak. Andika hadir. Andika masuk ya. Oke, terus Luki Aprianto hadir ya. Kusnan hadir. Hadir, Pak. Luki Aprianto hadir. Oke, Vincent. Hadir, Pak. Oke, Wiwin. Hadir, Pak. Stefani. Mercy. Hadir, Pak. Oke, Justin. Hadir, Pak. Ivan Hendar. Pak Stefani hadir, Pak. Oke, Stefani. Hadir, Pak. Ivan hadir. Ricky hadir. Ricky hadir ya. Hadir, Pak. Terus Valentino. Hadir, Pak. Nice. Kevin, Alexander. Hadir, Pak. Edi Santoso hadir. Hadir, Pak. Hadir. Jaslina hadir. Hadir, Pak. Farhan hadir. Hadir. Jensen Tanedi hadir. Hadir, Pak. Wesley hadir. Hadir, Pak. Oke, Niki Nicholas hadir. Hadir, Pak. Oke, Kevin Charles hadir. Hadir, Pak. Siap. Vincent hadir. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Hadir, Pak. Ricky hadir. Hadir, Pak. Ricky. Andika Pratama hadir. Hadir, Pak. Rian Kennedy hadir. Hadir, Pak. Ricky Wijaya hadir. Hadir, Pak. Kenny Wilson hadir. Hadir, Pak. Stephen Irvando. Hadir, Pak. Stephen. Oke, Sudi. Hadir, Pak. Riyandi Sonata hadir. Hadir, Pak. Nicholas hadir. Hadir, Pak. Suryani hadir. Hadir, Pak. Aldi Rivaldi hadir. Hadir, Pak. Rio Fernando hadir. Hadir, Pak. Felix hadir. Hadir. Jenari hadir. Hadir, Pak. Rahel Queen. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya hadir semua malam hari ini. Oke, saya rasa itu sih
Cuman apa? Kalau untuk ini, untuk papernya ada yang ditanyakan lagi. Dulu masih mending ya, dulu masih lebih parah lagi. Papernya itu seminarnya itu lewat ini, harus onsite sih. Sekarang masih dimudahkan pakai webinar. Dulu tuh teman-teman kalau misalnya lihat nih, ada misalnya paper nih mau publikasi ya, ada yang perginya ke Jakarta ya, ada yang ke Jogja gitu, untuk yang ini, untuk webinar yang seminar papernya. Kalau sekarang udah pakai webinar, jadi udah bisa di online gitu. Nggak kayak repot lagi kita ke tempat seminar ya. Oke, seperti biasa ya, saya mau sharing untuk bahan kuliah online. Ya untuk semester berikutnya saya mempromosikan mungkin kan Desember minggu kedua kita bakalan UAS ya. Terus semester 2 mungkin kemungkinan masih online. Pak, ini Itu sih, pertemuan keberapa ya Pak? ini kita pertemuan ke-11, silakan diisi. Jadi mungkin untuk semester kedua mungkin di Januari kita masih online ya. Gitu. Nggak tahu, rencananya sih pengennya mungkin pas semester 1 mungkin pas pertemuan 1 mungkin sampai 7 mungkin online, mungkin 8 sampai berikutnya mungkin bakal offline. Tapi nggak tahu sih. Tapi untuk estimasi untuk semester kedua bakal online dulu. Itu sih informasinya. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti paper akan saya notice apa aja sih kurangnya di sharing folder ya. Nanti bakal saya umumin di Microsoft Teams untuk apa ininya ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Saya minta tolong webcamnya dihidupin ya, untuk record saya di BA Pak. Silakan hidupin. Oke, saya ambil semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sampai sini aja kita pada hari ini. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak, selamat malam. Malam Pak. Iya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam Pak. Malam Pak. Malam. Malam, Pak.